Hai, Dangke banyak sudah mengklik video ini. Kali ini aku akan membahas tentang the real toxic friendship. Mungkin sebagian dari kamu sudah pernah mendengar kasus yang satu ini, tapi kali ini akan berbeda. Why? Because Buje is going to tell you the story. Tanpa lama-lama lagi, cus! Kasus kali ini terjadi di Virginia Barat, Amerika Serikat di tahun 2012, di mana seorang gadis 16 tahun bernama Skylar Neese tinggal bersama kedua orang tuanya. Skylar Annette Neese lahir pada 10 Februari 1996. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan Mary and David Neese. Kala itu, ibunya bekerja sebagai asisten administrasi di Cardiac Lab, sedangkan ayahnya bekerja sebagai product assembler di Walmart. Bagi orang tuanya, Skylar merupakan anak kebanggaan mereka. Menurut ibunya, hari di mana Skylar lahir merupakan momen terindah yang gak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Skylar kecil merupakan gadis yang sangat manis. Dia anak yang baik, periang, dan penyayang binatang. Skylar dan keluarganya tinggal di kota bernama Star City, yang merupakan kota kecil dengan komunitas penduduk yang sangat bersahabat. Karena ini merupakan kota kecil, jadi sebagian besar orang-orang di sana saling mengenal satu sama lainnya. Di kota ini juga penduduknya sering mengadakan event-event kecil di mana anak-anak dan para orang tua berkumpul. Mereka makan-makan, barbecue, ngobrol, dan melakukan kegiatan seru lainnya. Seperti penduduk lainnya, keluarga Skylar sering menghadiri event-event ini yang pastinya dengan banyaknya penduduk yang berkumpul di sana, Skylar mulai bergaul dengan anak-anak yang hadir di event itu, termasuk gadis bernama Sheila Eddy yang dengan cepat keduanya menjadi sangat dekat. Sheila sebenarnya bisa dibilang bukan anak dari lingkungan komunitas masyarakat di area tempat tinggal Skylar. Dia berasal dari keluarga kurang mampu yang mana dia dan keluarganya tinggal sekitar 30 km jauhnya dari area komunitas ini. Tapi karena event-event yang mereka adakan gratis, jadi orang tuanya sering mengajak si Sheila main di event itu sehingga dia bisa bergaul dengan anak-anak lainnya. Dari pertemuan mereka di event tersebut hingga menjadi sahabat baik, mereka melakukan banyak hal bersama. Nonton bareng, main ke taman, mereka tumbuh bersama hingga usia remaja. Tapi, kedua sahabat ini punya karakter yang sangat berbeda dan justru mereka terlihat saling melengkapi. Sheila anaknya outgoing, cuek, agak rebel. Sedangkan Skylar, dia tipe anak yang baik, peduli dengan sesama, lebih kalem. Intinya, mereka adalah dua sahabat yang saling melengkapi. Hingga di tahun 2010, ibu Sheila menikah lagi, kemudian mereka pindah dan tinggal lebih dekat dengan rumah Skylar. Hal tersebut pastinya membuat kedua gadis ini senang dan lebih dekat satu sama lain. Dan dengan pindahnya keluarga Sheila ke area tempat di mana Skylar dan keluarganya tinggal, itu artinya mereka akan bersekolah di sekolah yang sama. Ketika mereka mulai bersekolah di sekolah yang sama, di situ juga mereka bertemu dengan teman baru mereka. Yang tadinya duo, sekarang menjadi trio. Teman baru mereka ini bernama Rachel Schaaf. Skylar dan Sheila langsung klik dengannya. Rachel berasal dari keluarga berada. Sepertinya sebelum pindah ke sekolah itu, dia bersekolah di private school. Jadi, trio bestie ini punya latar belakang yang berbeda-beda. But again, justru perbedaan itulah yang bikin mereka makin kompak. Rachel sifatnya lebih mirip Sheila dibanding Skylar. Dia outgoing, menggebu-gebu, dan rebel juga, agak nakal. Seiring berjalannya waktu, sifat Sheila mulai agak membelok. Dia mulai suka party, narkoboy yang mana sangat bertolak belakang dengan sifat Skylar yang tidak begitu tertarik dengan party atau narkoboy. Mulai saat itu, Skylar menceritakan ke orang tuanya tentang perubahan Sheila, dan orang tuanya sempat menyarankan untuk jaga jarak dengan Sheila. Skylar gadis yang sangat ambisius dan dia punya cita-cita jadi pengacara kriminal. Orang tuanya khawatir Sheila bisa mempengaruhi Skylar ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadilah Skylar setuju dengan saran orang tuanya untuk mulai jaga jarak dengan Sheila, walaupun sebenarnya tidak segampang itu karena mereka sudah menjadi sahabat sejak kecil. Tapi pelan-pelan Skylar mulai keluar dari zona pertemanan mereka dan mulai bergaul dengan anak-anak lain di sekolahnya. Sheila dan Rachel mulai melihat ada yang berubah dengan Skylar, dan hal ini mengakibatkan persahabatan mereka mulai retak. Selain itu, sepertinya Sheila dan Rachel agak jealous dengan Skylar karena melihat Skylar punya potensi yang tinggi, dia pintar di sekolahnya dan punya ambisi yang mana bertolak belakang dengan Sheila dan Rachel yang lebih suka senang-senang dan party. Mulailah mereka menjauhi Skylar. Mereka memposting foto berdua,
pakai baju matching ke sekolah, mereka makan siang berdua saja. Intinya, mereka berusaha membuat Skylar merasa ditinggalkan oleh sahabatnya. Tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar mau menjauh dari Skylar. Mereka hanya ingin Skylar merasa iri dan kesal dengan kedekatan mereka. Begitu juga dengan Skylar, meski dia kesal melihat teman dekatnya sengaja membuatnya merasa ditinggalkan, bagi Skylar, Sheila dan Rachel tetaplah sahabatnya. Tapi di sisi lain, dia harus fokus dengan pendidikan dan ambisinya yang mana didukung juga oleh orang tuanya. Tapi tidak bisa dipungkiri, Skylar merasa sakit hati dengan perlakuan Sheila dan Rachel yang terang-terangan menjauhinya sampai dia men-tweet, "Sick of being fucking home. Thanks friend, love hanging out with you all too." Tapi Skylar tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal positif, bergaul dengan teman-teman baru, dia bahkan bekerja part-time di Wendy's sepulang sekolah hingga larut malam. Pada 5 Juli 2012, tepat sehari setelah dia post di Twitter, selepas shift sekitar 10 malam, dia kecapean, tidak mampir kemana-mana, dia langsung pulang ke rumah, say hey sebentar ke ibunya, lalu langsung ke kamarnya. Hingga keesokan harinya, ayahnya memperhatikan bahwa Skylar tak kunjung keluar dari kamarnya. Padahal biasanya dia mulai beraktivitas dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Ayahnya pun pergi mengeceknya ke kamar, namun pas ayahnya hendak membuka kamar Sheila terkunci dari dalam. Beberapa kali ayahnya memanggil, namun tidak ada sautan dari Skylar. Sebagai orang tua, pasti ayahnya khawatir. Jadilah dia mencongkel kamarnya dan ketika dia masuk, ternyata Skylar tidak ada di kamar. Tempat tidurnya masih rapi, bahkan seragam kerjanya masih tergeletak di atas tempat tidurnya. Pas ayahnya menoleh ke jendela, dia melihat jendela sedikit terbuka. Jadi ayahnya berpikir mungkin tadi malam dia keluar lewat jendela, pergi party bersama teman-temannya lalu menginap di rumah salah satu temannya. Beberapa jam menunggu, namun Skylar tidak memberi kabar. Coba ditelepon, namun tidak diangkat. Ayahnya mulai panik. Langsung dia menelpon istrinya dan mengabari kalau Skylar pergi dari rumah. Mendengar hal itu, ibunya punya teori sendiri. Karena mereka tahu Sheila dan Rachel membawa pengaruh buruk ke Skylar, mungkin saja dia diam-diam bertemu sahabat-sahabatnya itu agar tidak diketahui oleh mereka. Akhirnya, David dan Mary mulai menghubungi orang tua Sheila dan Rachel dan bertanya apakah mereka melihat Skylar. Mereka juga bertanya ke Sheila dan Rachel, tapi mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu Skylar di mana. Malam itu, mereka tidak bertemu Skylar sama sekali. Mendengar hal itu, David dan Mary tambah panik, karena mereka tahu Skylar tidak punya teman dekat sedekat dia ke Sheila dan Rachel. Orang tuanya terus-menerus menelpon Skylar, tapi tidak ada jawaban. Mereka coba menunggu hingga sore dengan harapan Skylar akan pulang karena sebentar lagi harusnya dia berangkat bekerja. Namun hingga pukul 4 sore, Skylar tak kunjung pulang. Manajer di tempat dia bekerja menelpon dan menanyakan keberadaan Skylar. Apakah dia baik-baik saja? Apakah Skylar akan masuk bekerja? Orang-orang mulai bertanya di mana keberadaan Skylar. Tapi insting seorang ibu mengatakan bahwa Skylar sedang bersama Sheila dan Rachel. Mungkin mereka berbohong agar tidak mendapat masalah jika memberitahu bahwa Skylar keluar dari rumah malam-malam, loncat dari jendela, dan pergi bersama mereka. Mary pun menelpon Sheila sekali lagi untuk mendesak Sheila dan berkata, "Kami tahu kalau Skylar sedang bersama kalian." Akhirnya, Sheila sudah tidak bisa berbohong lagi dan memberitahu bahwa benar malam itu mereka mengajak Skylar keluar. Dia keluar lewat jendela. Mereka ke rumah sekitar pukul 11 malam untuk menjemput Skylar. Mereka hanya berjalan-jalan sebentar, mengobrol kurang lebih 2 jam, lalu mengantar Skylar kembali ke rumah sekitar pukul 1 pagi. Dan itu terakhir kali mereka melihat Skylar. Dari penjelasan Sheila, Skylar minta diturunkan di ujung jalan karena dia tidak mau orang tuanya terbangun karena suara mobil dan tidak mau kelihatan saat dia masuk kembali lewat jendela. Sudah hampir 24 jam, Skylar masih belum ada kabar. Orang tua, teman-teman, dan rekan kerjanya tidak ada satupun yang dapat menghubungi Skylar. Di titik ini, orang tuanya memutuskan menelpon polisi dan melaporkan bahwa anak mereka hilang. Dengan bantuan dari beberapa sukarelawan dan polisi, mereka mulai mencari keberadaan Skylar. Hal pertama yang polisi lakukan yaitu mengumpulkan beberapa rekaman CCTV di area tempat tinggal Skylar. Dan beruntungnya, ada salah satu CCTV yang mengarah tepat ke jendela kamar Skylar. Dan ya, dari rekaman CCTV itu mereka melihat Skylar keluar lewat jendela sekitar tengah malam dan dia berjalan menuju mobil yang mereka yakini itu adalah Sheila dan Rachel.
Harusnya dengan adanya rekaman CCTV bisa menjadikan petunjuk yang dapat memudahkan pencarian. Namun, di kasus menghilangnya Skylar, justru rekaman itu menjadi penghalang. Karena dengan jelas terlihat bahwa Skylar pergi dengan keinginannya sendiri, dia tidak dipaksa, tidak ada terlihat tanda-tanda dia diculik, yang artinya polisi tidak dapat mengeluarkan Amber Alert untuk Skylar. Amber Alert merupakan sistem di Amerika Serikat yang menyiarkan berita orang hilang yang sekiranya sedang dalam bahaya, baik lewat TV, radio, bahkan orang-orang di sekitarnya akan menerima berita itu lewat SMS dengan deskripsi orang hilang, di mana dia terakhir terlihat, dan lain sebagainya. Tapi Skylar tidak memenuhi kriteria orang hilang karena dia terlihat pergi dengan keinginannya sendiri. Jadi, tidak banyak orang di sana yang tahu kalau ada anak yang hilang di sekitar area mereka. Meski orang tuanya beberapa kali memohon agar dapat mengeluarkan Amber Alert untuk Skylar, mereka tetap ditolak. Saat itu, Skylar menghilang sudah 48 jam. Orang tua Skylar tidak mau berputus asa. Mereka pun berusaha sendiri mencari keberadaan Skylar dengan bantuan polisi lokal di Star City dan teman-teman sekolahnya termasuk Sheila yang merupakan orang terakhir melihat keberadaan Skylar. Sedangkan Rachel bertepatan saat itu dia sedang mengikuti summer camp, jadi dia tidak terlalu terlibat dalam pencarian Skylar. Sheila membantu pencarian Skylar setiap hari. Dia terlihat sangat sedih, dia bahkan menelpon orang tua Skylar, menanyakan kabar mereka dan bagaimana perkembangan pencarian Skylar. Dia bahkan pergi ke rumah Skylar meminta izin ke Mary dan David untuk masuk ke kamar Skylar. Dia menangis sambil duduk di tempat tidurnya. Di titik ini, hubungan Sheila dan orang tua Skylar terjalin sangat baik. Mereka larut dalam kesedihan dan saling menguatkan satu sama lain. Di sisi lain, polisi tetap mencoba berbagai cara untuk melacak keberadaan Skylar. Mereka mencoba menghubungi handphone Skylar yang ternyata masih aktif. Hal ini merupakan pertanda baik bahwa mungkin mereka dapat melacak keberadaan handphone Skylar karena bertepatan dia menggunakan iPhone. Jadilah penyidik menghubungi pihak Apple untuk meminta bantuan dengan melacak handphone Skylar. Namun sayang, sama halnya dengan Amber Alert, pihak Apple tidak bersedia membantu karena mereka berasumsi bahwa Skylar tidak diculik. Dia pergi dengan kemauannya sendiri. Apple tetap teguh dengan peraturan mereka bahwa data pengguna bersifat rahasia. Bahkan FBI turun tangan meminta langsung ke pihak Apple, tapi tetap saja tidak ditanggapi. Akhirnya, pihak berwajib mencoba cara lain, yaitu dengan melacak provider telepon Skylar. Dari hasil pemeriksaan mereka, bahwa tidak ada sama sekali aktivitas terlihat dari handphonenya. Dia tidak terlihat menelpon seseorang, tidak ada SMS, bahkan dari pengamatan pada akun banknya, tidak terlihat transaksi apapun. Hal ini seolah menandakan bahwa Skylar tidak dalam keadaan baik-baik saja, karena jika dia berusaha untuk bertahan hidup di luar sana, setidaknya ada aktivitas dari salah satunya, baik itu transaksi rekening atau menelpon seseorang. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Hingga berbulan-bulan lamanya, masih tidak ada kabar apapun dari Skylar. Orang-orang mulai putus asa dan sebagian dari mereka bahkan berpikir kepergian Skylar ini tidak akan berakhir happy ending. Dan ya, ini sangat berat bagi keluarga dekat Skylar, namun mereka tetap harus kembali menjalankan hidup dengan normal. Begitu juga dengan Sheila dan Rachel. Mereka kembali ke sekolah, beraktivitas seperti layaknya remaja lainnya. Mereka masih aktif di sosial media, khususnya Sheila. Dia beberapa kali mempost tentang Skylar, mengungkapkan betapa dia merindukan Skylar. Bahkan dari salah satu postingannya, ayah Skylar sempat memberi komen, "Jangan khawatir, Skylar pasti pulang." Selama investigasi, Sheila dan Rachel diinterogasi secara reguler karena seperti yang mereka tahu bahwa Sheila dan Rachel merupakan orang terakhir yang melihat Skylar. Penyidik berharap mereka akan mendapat petunjuk baru. Tapi cerita atau kronologi yang disampaikan kedua gadis ini sama persis. Mereka tetap konsisten dengan jawaban mereka setiap kali diinterogasi. Walaupun sebenarnya polisi melihat kecemasan dari gelagat mereka, namun polisi menganggap mungkin mereka masih terlalu muda berurusan dengan pihak kepolisian. Makanya mereka terlihat gugup dan gelisah. Tapi tiba-tiba Sheila menantang pihak kepolisian untuk memberinya polygraph test untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Di sini polisi heran, kalau memang dia tidak berbohong, kenapa dia berusaha keras untuk memberikan pembuktian? Di titik ini mulai timbul kecurigaan. Polisi pun mulai menginvestigasi Sheila dan Rachel lebih dalam. Dan ada rumor yang berkembang bahwa mungkin saja Skylar sudah meninggal karena overdosis.
Mungkin malam itu mereka pergi party, mereka mengonsumsi narkoboy, Skylar overdosis hingga meninggal, mereka takut dan menutupi hal ini rapat-rapat. Hingga pada Desember 2012, Rachel merubah ceritanya. Dia mengaku kepada penyidik kalau sebenarnya mereka tidak hanya jalan-jalan, tapi mereka pergi ke area berhutan. Rachel menjelaskan alasan mereka menjemput Skylar malam itu untuk membicarakan soal hubungan persahabatan mereka yang mulai retak setelah melihat postingan Twitter Skylar sehari sebelumnya. Tapi saat mereka berbicara sebentar, Skylar pergi meninggalkan mereka dan masuk ke area berhutan. Dari penjelasan Rachel, mereka sempat mengikuti Skylar untuk mencarinya, tapi setelah beberapa lama mencari, mereka tidak bisa menemukan Skylar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang tanpa Skylar. Dari cerita Rachel ini, tentu polisi makin curiga. Akhirnya, mulai ada titik terang. Ada sedikit perkembangan dari kasus ini. Penyidik pun kembali menginterogasi Sheila dengan harapan bisa mendapat penjelasan yang lebih mendalam. Namun Sheila tetap pada pendiriannya. Dia tidak memberi penjelasan apapun seperti Rachel. Tapi bukan berarti polisi tidak mencurigai Sheila. Justru mereka makin mencurigai kedua gadis ini. Kemudian, seminggu setelahnya, polisi kembali memanggil mereka untuk mencocokkan pernyataan satu sama lain. Dan ya, Sheila merubah pernyataannya sama seperti apa yang diceritakan Rachel. Kecurigaan polisi semakin bertambah. Akhirnya, mereka diminta untuk melakukan polygraph test. Sheila yang tadinya dengan penuh percaya diri bahkan menantang penyidik untuk melakukan polygraph test, ternyata dia gagal. Kemudian, tibalah giliran Rachel untuk melakukan polygraph test. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Rachel yang saat itu sedang bersama ayahnya, tiba-tiba keluar dari mobil dan melarikan diri. Dia tidak mau melakukan polygraph test. Dan ya, Rachel tidak pernah melakukan polygraph test. Tapi bukan artinya dia lolos, justru dengan sikap dia yang menghindari polygraph test, sangat menjelaskan bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Setelah keluarga Skylar mengetahui tentang hal ini, tentang Rachel yang tidak bersedia menjalani polygraph test, Mary dan David tidak bisa tinggal diam. Yang selama ini mereka hanya menyerahkan semua proses di tangan kepolisian, orang tua Skylar ini mulai go public. Mary memposting curahan hatinya ke Facebook dan mengungkapkan kecurigaannya selama investigasi. Mulai dari Rachel yang mengubah ceritanya, menghindari polygraph test, hingga yakin bahwa Sheila dan Rachel tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Skylar. Pada postingan ini, Mary juga mengatakan bahwa dia sudah pasrah. Mungkin saja Skylar tidak akan kembali dalam keadaan hidup, tapi setidaknya dia ingin jasad Skylar ditemukan agar keluarga dapat menguburnya secara layak. Postingan Mary ini viral di kalangan masyarakat sekitar. Sheila masih bersikap santai, dia tidak menunjukkan emosi apapun, dia pintar menyembunyikan perasaannya. Tapi berbeda dengan Rachel, dia mulai gelisah, dia ketakutan. Hingga akhirnya 3 hari setelah Natal, ibu Rachel menelpon 911. Di telepon itu, ibunya mengatakan kalau dia tak bisa lagi menangani anaknya. Dia mengamuk, melempar-lempar barang, menangis dan tidak terkontrol. Akhirnya, Rachel dibawa ke unit psikiatrik. Dia dirawat selama seminggu. Sepulangnya dari rumah sakit, dia langsung berbicara ke kedua orang tuanya, meminta untuk membawanya ke kantor pengacara karena dia ingin melakukan pengakuan. Rachel dan pengacaranya menuju kantor polisi dan mengatakan yang sebenarnya. Sesampainya di kantor polisi, Rachel sangat gugup. Dia bahkan meminta kantong sampah untuk jaga-jaga jika dia muntah karena saking gugupnya. Polisi awalnya menanyakan di mana Skylar, bagaimana keadaannya, apa dia terjatuh atau dia overdosis dan lain sebagainya. Dengan wajah tegang, Rachel berkata, "Kami menikamnya." Mendengar pernyataan Rachel, polisi pun kaget. Mereka sama sekali tidak menyangka itu jawaban yang akan keluar dari mulut Rachel. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa. Akhirnya, Rachel menceritakan kronologi kejadian mulai dari rencana hingga eksekusi. Rachel mengatakan bahwa mereka telah merencanakan untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap sahabat mereka sendiri 9 bulan sebelumnya. Mereka sudah mulai memikirkan rencana tersebut dari September 2011 dan akhirnya merealisasikannya di Juli 2012. Semuanya berawal pada suatu hari di mana mereka sedang mengikuti kelas sains. Karena Rachel dan Sheila mulai lebih dekat, mereka merasa Skylar seperti penghalang. Mereka tidak menginginkan keberadaan Skylar di sekitar mereka.
Awalnya mereka hanya bercanda sambil mengatakan, bagaimana kalau kita habisi saja Skylar? Dan Rachel merasa ini hanya semacam dark joke. Tapi ternyata tidak demikian dengan Sheila. Sheila berulang-ulang kali membahas hal itu dan Rachel merasa itu bukan bercandaan lagi. Di titik ini, Sheila benar-benar sudah tidak suka dengan Skylar. Dia menganggap Skylar sangat berbeda dengannya. Skylar yang ambisius, punya masa depan yang menjanjikan, dan dia anak kalem yang mana sangat bertolak belakang dengan Sheila yang sukanya party, narkoboy, dating sana-sini, dan lain sebagainya. Mendengar hal itu, Rachel hanya bilang, ya sudah, kalau begitu kita tidak usah berteman dengan dia lagi. Tapi bagi Sheila, itu tidak cukup. Sheila benar-benar ingin menyingkirkan Skylar untuk selamanya. Sheila pun mulai browsing tentang bagaimana cara menghabisi seseorang, bagaimana cara membuang mayat, dan lain sebagainya. Mereka juga sempat bertanya ke teman sekelas mereka bagaimana cara membuang mayat. Dan gilanya lagi, mereka bahkan bertanya ke Skylar, kalau kamu mati, kamu mau mati seperti apa? Kalau seperti ini atau seperti itu? Kamu mau pilih yang mana? Akhirnya Rachel dan Sheila memutuskan waktu yang tepat untuk menghabisi Skylar, yaitu pada saat summer holiday, tepat sebelum Rachel berangkat ke summer camp dengan harapan setelah Rachel kembali dari summer camp, isu tentang menghilangnya Skylar sudah tenggelam alias sudah tidak diusut lagi. Tibalah saat di mana tepat sehari sebelum Rachel berangkat ke summer camp, yaitu tanggal 5 Juli. Mereka sudah mantap untuk beraksi. Mereka tahu bahwa pada hari itu Skylar bekerja di Wendy's pada shift malam. Rachel dan Sheila bertemu dan menyiapkan perlengkapan yang mereka butuhkan untuk melancarkan aksi mereka dan menaruhnya di mobil Sheila. Perlengkapan itu termasuk handuk, cairan pemutih, sekop, dan pakaian bersih. Dan pada malam sebelum mereka menjemput Skylar, kedua gadis ini tak lupa mengambil bagian terpenting dalam melancarkan aksi mereka. Mereka ke dapur dan masing-masing membawa pisau. Sebelum menuju ke rumah Skylar, mereka menyembunyikan pisau itu di antara lengan baju mereka agar lebih gampang pas mau digunakan. Salah satu dari mereka mengirim pesan ke Skylar, mengajaknya keluar dengan alasan mau ke suatu tempat untuk, dalam tanda kutip, merokok. Dan tak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa ingin membicarakan tentang persahabatan mereka yang mulai retak belakangan ini, dengan tujuan ingin memperbaiki semuanya dan kembali seperti semula. Akhirnya, Skylar mengiyakan, dia setuju dengan ajakan Sheila dan Rachel. Kemudian mereka berkendara di area berhutan di Pennsylvania. Sesampainya di sana, mereka menuju ke spot di mana Sheila dan Rachel biasa merokok. Saat di perjalanan, Sheila menyadari dia melupakan sesuatu. Dia lupa membawa senter. Kemudian dia bertanya, apa salah satu dari kalian ada yang membawa senter? Skylar menjawab tidak, tapi ternyata Rachel punya. Dia meninggalkannya di mobil. Yang Skylar tidak tahu, ini hanyalah bagian dari skenario mereka. Pada saat Sheila dan Rachel berbalik ke arah mobil, mereka saling bertatapan dan mulai menghitung 1, 2, 3, dan langsung berbalik menghadap ke arah Skylar. Sebelum Skylar menyadari apa yang terjadi, Sheila dan Rachel langsung mengambil pisau yang mereka sembunyikan di balik lengan baju dan mulai menusuk Skylar. Skylar berteriak. Dia mencoba melawan, tapi dia tidak berdaya. Dia kalah jumlah. Sheila dan Rachel tetap melanjutkan aksi mereka. Skylar sampai tidak dapat berbicara, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Mengapa? Di titik ini, Skylar masih berusaha bertahan. Dia bahkan dengan sekuat tenaga bangkit dan merampas salah satu pisau dari kedua sahabatnya ini untuk membela diri hingga sempat mengenai kaki Rachel. Rachel terjatuh dan menghentikan aksinya. Di sisi lain, dia melihat Sheila tetap meneruskannya. Dengan penuh amarah, Sheila menusuk Skylar berulang-ulang kali hingga ke bagian lehernya. Setelah itu, Sheila mundur dan bersama Rachel mereka berdiri dan memandangi detik-detik terakhir Skylar. Setelah memastikan bahwa Skylar sudah benar-benar meninggal, tadinya mereka berencana menggali kuburan dangkal untuk Skylar, tapi setelah mereka mulai menggali, ternyata tanahnya cukup keras. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menarik tubuh Skylar ke bawah pohon dan menutupnya menggunakan daun, ranting, dan batu-batu di sekitarnya. Setelah itu, mereka membersihkan badan, mengganti pakaian, dan pergi begitu saja meninggalkan tubuh tak bernyawa sahabat mereka di hutan itu.
Mereka menusuk Skylar sebanyak 50 kali dan Sheila yang paling banyak melakukannya. Keesokan harinya, Rachel berangkat ke summer camp yang artinya dia bisa menghindar sementara. Tapi tidak demikian dengan Sheila. Dia mau tidak mau harus terlibat dalam pencarian Skylar, hingga berpura-pura peduli dengan keadaan yang menimpa orang tua Skylar, membantu memasang poster Skylar, bahkan duduk di tempat tidur sahabatnya itu dan menangis bersama orang tua Skylar. Ikut larut dalam kesedihan keluarga itu yang mereka tidak tahu bahwa dialah orang di balik semua ini. Setelah mendengar pernyataan Rachel, hanya satu pertanyaan dari polisi. Kenapa? Kenapa kalian dengan teganya menghabisi sahabat kalian sendiri? Dan tahu apa jawaban Rachel? We just didn't like her. Alasannya hanya karena mereka tidak suka dengan Skylar. That's all. Tapi kenapa? Kenapa kalian sebegitu tidak sukanya dengan Skylar? Rachel hanya menjawab, I don't know, we just didn't like her. Setelah pengakuan itu, polisi membawa Rachel ke TKP untuk menunjukkan di mana mereka meninggalkan tubuh Skylar. Tapi sayangnya pada saat itu di Pennsylvania sedang ada badai salju. Seluruh area hutan tertutup salju hingga Rachel lupa di mana tempat mereka meninggalkan tubuh Skylar. Mereka pun harus menunggu berminggu-minggu hingga saljunya mencair. Akhirnya, pada 16 Januari 2013, dengan menggunakan anjing pelacak, mereka menemukan sisa-sisa tubuh Skylar. Dan tim forensik mengkonfirmasi bahwa benar bahwa sisa-sisa tubuh ini adalah milik Skylar. Di sisi lain, Sheila masih berusaha menutupi kesalahannya. Dia tetap bersikeras bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Dan ketika Sheila tahu bahwa polisi sudah menemukan sisa-sisa tubuh Skylar, dia men-tweet, Rest easy Skylar, you will always be my best friend. I miss you more than you could ever know. Beberapa jam kemudian, dia men-tweet lagi, Worst day of my whole life. Jika melihat ke belakang, tak lama setelah Skylar menghilang, Sheila yang sangat aktif di Twitter seakan bangga dengan apa yang mereka lakukan dengan men-tweet, No one on this earth can handle me and Rachel. If you think you can, you are wrong. Setelah dia mengetahui bahwa Rachel sudah mengakui semuanya, Sheila men-tweet lagi, We really did go on 3. Seperti dalam pengakuan Rachel, mereka menghitung 1, 2, 3, kemudian menusuknya. Polisi akhirnya melakukan penggeledahan di rumah dan mobil Sheila. Tak banyak bukti yang mereka dapatkan dari rumahnya, tapi polisi menemukan bekas darah yang terkonfirmasi bahwa itu adalah milik Skylar. Rupanya, polisi masih belum puas dengan motif yang dikatakan Rachel. Polisi pun mencoba mencari petunjuk lain yang sekiranya bisa menjelaskan motif atas aksi mereka ini. Mereka memeriksa kamar Skylar, dan mereka menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Di samping tempat tidur Skylar, polisi menemukan diarinya. Di situ Skylar menulis bahwa Sheila dan Rachel tidak hanya sekedar sahabat. Mereka menjalin hubungan rahasia. Mereka melakukan hal-hal menyimpang di depan Skylar yang membuatnya tidak nyaman. Dan masih banyak lagi hal lain yang benar-benar membuatnya tidak nyaman berada di antara Sheila dan Rachel. Di diarinya, Skylar juga sempat menulis ketika dia sedang melakukan selfie, di belakangnya terlihat Sheila dan Rachel saling berpelukan yang lumayan tidak wajar jika mereka hanya sebatas sahabat. Ketika mereka tahu tentang foto itu, Sheila dan Rachel pun panik. Terlebih Rachel karena keluarganya yang religius. Jika foto ini tersebar, sudah pasti akan menjadi masalah besar. Dengan bukti ini, polisi menarik kesimpulan bahwa foto inilah yang menjadi trigger bagi Sheila dan Rachel untuk menghabisi Skylar. Mereka tidak ingin foto ini tersebar, dan cara satu-satunya agar foto ini tidak tersebar yaitu dengan menghabisi Skylar. Akhirnya, pada 1 Mei 2013, Sheila Eddy ditahan. Dia ditangkap saat sedang keluar makan siang bersama ibunya. Orang-orang di sekitarnya melihat proses penangkapan itu dan dengan cepat menyebarkan berita itu ke sosial media. Rachel mengetahui berita penangkapan Sheila lewat sosial media. Dia tak ingin hal yang sama terjadi padanya. Akhirnya, dia pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Sidang pertama diadakan untuk Rachel. Rachel menawarkan plea deal karena menurutnya dia sudah kooperatif. Dia mengakui kesalahannya dan menunjukkan di mana mereka meninggalkan tubuh Skylar. Tapi kalau menurutku pribadi ini bukan kooperatif. Kalau dia benar-benar kooperatif, dia tidak harus menunggu selama 6 bulan untuk mengaku. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah.
Rachel pun mengaku bersalah dengan tuntutan pembunuhan tingkat 2. David, ayah Skylar, tidak setuju dengan putusan hakim yang hanya menghukumnya atas pembunuhan tingkat 2. Namun sayang, hakim sudah membuat keputusan dan Rachel mendapatkan hukuman 30 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 10 tahun menjalankan hukuman. Selanjutnya, sidang untuk Sheila. Yang ini lumayan bikin kesel. Selama persidangan, dia tidak sama sekali menunjukkan rasa bersalah, wajah sedih, tidak sama sekali. Dia malah menebar senyum selama persidangan. Sheila didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. Kalau kalian ingat tadi perjuangan orang tua Skylar dengan pihak Amber Alert yang tidak mau menyebarkan berita kehilangan Skylar, per Mei 2013 diberlakukan aturan baru di Virginia Barat bernama Skylar Law, yang artinya Amber Alert harus dan akan mengeluarkan berita orang hilang tak peduli apapun situasinya, entah mereka dalam bahaya ataupun tidak. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa berhati-hatilah dalam memilih sahabat. Teman boleh banyak, tapi sahabat adalah orang yang paling kita percayai luar dan dalam. Jika kamu merasa sahabatmu mulai toksik, step out. That's fine. Kamu nggak perlu mempertahankan hubungan persahabatan seperti itu. Sekian kisah kali ini, dan banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.